warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim B SMP Negeri 196 Jakarta, peserta Lomba Gelora IVUNJ Ayo Siaga Bencana, ingin mempresentasikan hasil karya kami tentang mitigasi banjir. Sebelum itu, mari kita perkenalan dahulu. Nova? Perkenalkan, nama saya Nova Sakautama. Nama saya Mandardianti. Nama saya Hana Isama. Nama saya Muazzarah Nafila Fatin. Nama saya Muhammad Faisal Fadl Fakif. Nah, sebelum kita menjelaskan apa itu mitigasi banjir, ada baiknya kita mengetahui apa itu banjir dulu yuk. Hai, saya akan menjelaskan apa itu banjir. Banjir adalah kondisi di mana suatu daerah terendam air akibat luapan air. Beberapa faktor banjir adalah curah hujan yang tinggi. Ini dapat diperparah dengan penyumbatan sungai karena sampah. Ada juga jenis banjir yang murni kecelakaan seperti salah perhitungan dalam membuka gerbang di bendungan. Dampak dari banjir sangat banyak dan tentu saja merugikan. Di antara yang merugikan ialah pohon-pohon yang rubuh, infrastruktur lemah rubuh, sampah-sampah tersebar, dan kerusakan yang ada di bangunan. Mengerikan bukan? Tentu, sekarang saatnya beralih ke topik utama kita, yaitu mitigasi banjir. Mari kita lanjut ke mitigasi banjir yang menjadi topik utama kita. Mitigasi banjir terdapat menjadi 3. Yang pertama, mitigasi sebelum banjir. Salah satu mitigasi sebelum banjir adalah membuat sistem pemantauan peringatan dini pada sungai. Dan peramal cuaca sebelum terjadinya hujan lebat. Tentunya ini dapat meminimalisir korban banjir dan barang-barang pribadi. Untuk rumah-rumah yang berada di pesisir pantai, pemerintah dapat membangun penghalang ombak. Dinding penghalang ombak ini sudah diterapkan di Jakarta yang jika tidak ada sekarang, Jakarta mungkin sudah tenggelam. Sebagai seorang pelajar, hal yang dapat kita lakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar. Kebanyakan sampah akan berakhir di saluran air atau selokan. Ini adalah faktor penyebab yang paling sering membuat Indonesia sering banjir. Woi, sampah! Nah, setelah tahu apa itu mitigasi sebelum banjir, ada baiknya kita tahu juga mitigasi saat banjir. Nah, kalau mitigasi banjir yang terjadi saat itu juga ditandai dengan masuknya genangan air, cepatlah matikan saklar yang dapat mengalirkan listrik. Kenapa? Jika terjadi kontak tangan ke air yang telah terkena aliran listrik, kalian dapat tersentuh. Matikan dan angkat benda-benda yang menggunakan kabel seperti charger handphone atau kabel extender. Jika ada terlalu banyak benda-benda listrik dan kamu takut ada barang elektronikmu yang tidak bisa kamu matikan atau mungkin tersembunyi, segera matikan saluran listrik PLN di rumahmu. Kamu tentunya punya barang penting kan saat terjadi banjir di rumahmu. Ambil barang-barang yang ada di lantai di sekitar area air masuk terlebih dahulu. Lalu selamatkan barang-barang pentingmu dengan cara menaikkannya ke tempat yang lebih tinggi. Yang terakhir, kamu bisa berkoordinasi dengan keluarga atau kerabat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Nah, setelah mengetahui apa itu mitigasi saat banjir, ada baiknya kita juga tahu mitigasi setelah banjir. Tidak kalah pertanyaan mengenai banjir, kita harus tetap waspada walaupun banjir tidak berada. Salah satu pengawasannya adalah hindari bangunan yang memiliki rumah dan memiliki bahan dasar kayu ataupun plek. Nah, selanjutnya, jangan sekali-sekali mendekati atau menyentuh tiang listrik. Karena tiang listrik masih mempunyai voltase yang tinggi dan dapat menyetrum hingga membuat perusakan fatal di tubuh.
Sampainya kalian di rumah, ada baiknya kalian mengecek apakah ada luka di tangan kalian atau di badan kalian. Nah, jika ada, secepatnya bersihkan karena akan terkena infeksi dari bakteri-bakteri yang jahat. Nah, setelah itu kalian bisa cuci tangan atau mandi untuk menghindari penyakit-penyakit yang menular yang ditularkan oleh air banjir. Nah, sampainya di rumah juga kalian harus waspada oleh hewan liar yang terbawa arus banjir. Itu dapat membahayakan kalian. Jalan-jalan di antar supir. Tidak lupa membawa bekal. Setelah tahu apa itu mitigasi banjir, Jangan lupa jaga kebersihan.